istilah mabuk agama itu meluas sekali. Ada yang dia pikirkan agamanya dia doang. Tapi kan banyak orang zaman sekarang itu yang kayak gitu, mengklaim bahwasanya dirinya itu Habib Habaib ini. Nah, itu Masya lain. Salim harus cium tangan bolak-balik kayak gini. Sudah lama kita nggak, udah lama janjian tapi alhamdulillah baru ketemu sekarang aja. Ya, alhamdulillah. Satu kehormatan bagi saya kalau bisa bertemu sama antum nih. Biasa. Saya orang biasa kok. Enggak, soalnya kan ilmunya kan lebih tinggi daripada kamu. Wah, enggak juga. Ikramul mudaris. Betul. Jadi aku nih mengalami ini, apa ya, kayak di FYP ya itu lagi beredar sama yang namanya ini konten-konten jual agama ini. Oh, gitu toh. Iya. Jadi aku agak risih aja kayak semua kayak apa ya bahasanya, kayak bisnis tapi dibalut dengan agama. Habis itu mistis gitu, gitu dibalut dengan keagamaan. Itu kalau menurut itu suatu hal yang menjijikan, Zat. Nah, tapi kalau menurut antum itu tanggapannya seperti apa? Kalau misal nih contohnya nih, kalau misal yang lagi viral kemarin kayak gua tembus ke Mekah, antum tahu itu? Iya. Nah, itu kan kalau dipikir pakai nalar manusia, logika orang berakal sehat tuh nggak nyampe, Zat. Kalau misalnya Indonesia ini nyebrang laut, ya kali ada gua nyampe Mekah. Itu contoh yang pertama. Terus ada juga yang beberapa ini. Ada yang nasabnya dari Habib keturunan Rasul. Ada yang punya helai rambut Nabi gitu. Itu kan ibarat, wah ini bisnis berkedok agama, ini tidak baik ini. Kalau menurutku sih, aku risih aja, jijik. Kalau menurut antum bagaimana? Mungkin antum lebih mengetahui lebih dalam atau sebenarnya gimana ya, kita tuh mesti mendudukkan kasus-kasus itu ya. Artinya banyak kasus orang itu disebut apa ya, sekarang ngetrennya tuh kayak apa sih, mabuk agama apa iya, gitu mabuk ya. agama. Jadi mabuk, sekarang misalnya kita ngomong mabuk agama, apa kira-kira yang terlintas di pikiran ente ya, kayak tadi tuh ya. Mabuk agama berarti ibarat orang pengen mendalami agama tapi disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu kan. Kayak gitu. Bisa kayak gitu. Terus juga katakanlah kita ganti mabuk itu misalnya dengan mabuk asmara, misalnya apa gitu. Pikiran Mabuk cinta. Itu iya, mabuk asmara itu. Orang mabuk asmara tuh yang dipikirin cuma asmara dia doang. Kalau orang mabuk agama, ya kita nggak tahu apa yang istilah mabuk agama itu meluas sekali. Ada yang dia pikirkan agamanya dia doang. Ya kan? Artinya gini ya, jadi keagamaan di Indonesia itu menariknya itu, kalau saya boleh bilang itu ya, kalau boleh dibilang ya, itu sebenarnya fenomena keagamaan di Indonesia itu juga nggak jauh beda dengan di tempat-tempat lain, dan bahkan di masa-masa yang lalu, ya itu juga apa ya, misalnya kita lihat nih, ada terowongan tembus ke Mekah. Nah ini tinggal siapa dulu nih? Kalau misalnya yang ngomong itu Nabi, anak percaya. Oh iya. Gitu kan? Jangan sekarang nggak ada Nabi. Sekarang nggak ada Nabi. Ya, bahkan wali-wali yang katanya karomah dan lain sebagainya pun ya itu buat dirinya sendiri gitu loh. Itu bonus aja dari Allah ya kan. Artinya kita harus ngerti basicnya ya. Jadi jangan terus nggak mungkin itu terjadi. Ya saya bilang kalau bagi Allah itu bisa aja mungkin. Cuma masalahnya kapan dan bagaimana dan siapa. Tapi sesuatu yang khariqun lil ada. Nah kita kembali ke tadi itu. Sesuatu yang apa namanya bertentangan dengan adat itu memang bisa terjadi kan gitu kan, tapi ya ada tapinya, tapi tidak akan mungkin terulang 2 kali 3 kali 4 kali. Oh gitu. mungkin saja Allah bisa berkehendak bahwasanya itu ada. Ya boleh gitu ya boleh aja, tapi kadang ada oknum yang memanfaatkan itu sebagai ladang seolah-olah dia pegang kuncinya dan karena bisa pegang kuncinya. Kalau emang dia bisa, coba nanti suruh kayak gini misalnya. Saya gini nih, mukjizat para nabi itu selain Al-Quran itu punya ciri khas yang menarik. Mukjizat sebelum Nabi Muhammad SAW dan mungkin juga sebagian mukjizat Nabi Muhammad SAW itu adalah hal-hal yang sifatnya itu di luar adat. Nabi Musa contohnya apa? Belah lautan lagi itu, tongkat jadi ular. Iya.
Itu tongkat itu udah multifungsi tuh. Dilempar jadi ular, digedok buat lautan. Sekarang pertanyaannya, kalau sekarang ente dapat tongkat Nabi Musa, apa fungsinya? Bukan buat ini apa gusah ayam, apa bahasanya gusah itu buat ngusir ayam kalau orang-orang desa kan gitu. Mungkin itu mujizat kayak gitu tuh sekarang nggak bisa difungsikan lagi. Sekarang ente mau belah lautan, nanti kena kapal tanker, rugi, diklaim. Loh, kok agama kan jadi jelek banget, agamanya diklaim buat dan lain sebagainya. Ini nggak ada apa ya istilahnya. Allah itu menurunkan mukjizat yang ajaib kayak gitu tuh hanya waktu-waktu tertentu aja, dan itu nggak akan terjadi lagi. Iya, apalagi mukjizat para nabi. Ya kan? Kalau misalnya itu lautan yang dibelah Nabi Musa masih terbuka sampai hari ini, kira-kira jadi apa? Jadi tempat wisata. Makanya itu orang jadi nggak lihat itu sebagai mukjizat, tapi sudah gitu aja. Jadi tempat wisata. Di dinding pakai kaca mungkin. Ya mungkin jadi hal yang biasa, karena cirinya mukjizat itu adalah khariqun lil ada, sesuatu yang melampaui yang biasanya. Dan itu nggak akan terjadi dua kali, makanya jadi mukjizat. Fungsinya adalah orang itu supaya nggak mampu ngaku-ngaku, sehingga orang yang ngaku-ngaku mampu itu dia sebenarnya tidak melakukan itu. Tapi kan banyak orang zaman sekarang itu yang kayak gitu ya, mengklaim bahwasanya dirinya itu Habib Habaib ini. Masya Salim harus cium tangan bolak-balik kayak gini. Cium kaki cium ini, padahal sama lawan jenis juga. Tapi sama aja dicium kayak gitu. Jadi emang ini rumit juga ya. Artinya rumit itu kadang-kadang juga ya tergantung orangnya juga sih. Ada yang kayak gitu tuh, mungkin orangnya udah sepuh sekali, tapi yang sepuh juga nggak gitu-gitu amat ya, ya sekali ya. Di apa namanya, itu kita jadi nyebut merek nanti. Artinya di kelompok yang kayak gitu itu kan ada yang kayak gitu banget. Maksudnya kalau kita petain itu literasinya seperti apa? Ya. Berarti itu banyak kan sasarannya, targetnya itu orang SDM rendah mungkin. Nah itu yang kita nggak tahu. Karena ada juga ya, ada kapan itu dulu Gus atau apa itu yang Gus ST itu kan, kita nggak lanjutin tuh. Terus kalau dilihat juga di pondoknya itu ternyata yang ditampung adalah preman-preman, ya kan? Ya ada bagusnya, tapi juga bisa ada cilakanya juga. Cilakanya yang kayak gitu tuh nggak mikir dua kali kalau ngomong fakta keagamaan yang di luar nalar. Dianggap itu sudah betul, di luar nalar betul, karena agama di luar nalar. Juga dalam Islam itu justru agama itu pada batas-batas nalar yang sangat hukum Islam coba itu ada nalarnya. Contohnya gini nih, dalam Islam itu misalnya kayak gini, orang perang kan, setelah perang itu ada apa ya namanya itu, ada gonimah, rampasan perang. Kenapa kok boleh dirampas? Nggak tahu ya, kurang tahu kata. Haram. Kalau rampasan kan haram. Iya makanya rampasan kan ini perang dirampas kan gitu kan. Nah padahal sebenarnya kalau di sisi masuk akalnya itu kayak gini. Misalnya nanti ada maling di rumah ente, malingnya bawa senjata, ente bisa lumpuhkan, senjatanya ente balikin atau ente sita? Sita, kalau ente balikin, maling lagi lah itu. Ini ada logika yang emang dia itu Islam itu ada dalam track yang seperti itu. Seperti itu ya. Nah justru makanya dalam agama itu, itulah kenapa Nabi itu juga menyarankan kita untuk itu tadi, tafakkaru fil kholqi. Ya kan, berpikir tentang ciptaan Allah aja. Jadi gak usah mikir Allah itu gimana. Mungkin gak Allah itu menjadikan saya orang kaya. Loh, ente juga jihad ya gitu. Ente juga berusaha gitu. Ente nanti minta ijazah ke anak Ustaz, anak minta ijazah muka, ya anak aja gak kaya. Kalau anak bisa menjanjikan kekayaan, ngapain anak gak kerjain sendiri kan gitu kan. Ini anak kasih jimat ente. Itu dengan jimat ini ente kaya 7 turunan. Lah ngapain ente kasih? Karena anak aja belum kaya. Iya juga ya. Dipikir-pikir yang kayak gitu kan banyak. Nah, itu makanya kita persempit tuh makna mabuk agama pada literasi keagamaan yang dia itu kurang berbanding dengan komentar ulama. Menurut saya kayak gitu. Ulama nggak ada yang komentar kayak gitu. Artinya itu cuma jalan cerita-cerita aja. Dan ulama tidak, misalnya gini, ulama itu banyak ya. Ada ulama yang bidangnya sufi. Sufi itu kayak gitu tadi. Tapi ya makanya dalam sufi aja ya, Imam Ghazali itu komentari, kalau pelaku sufi, dia bisa jalan di atas air, bisa terbang, bisa apa, tapi dia nggak melaksanakan syariat, berarti dia apa? Syirik, musyrik. Iya. Jadi Imam Ghazali aja udah bikin apa namanya semacam apa istilahnya standar lah gitu. Sufi, ngakunya sufi, toreko, tapi bisa ini, tapi nggak jalanin syariat. Tapi kemarin
Aku ya masih di FYP itu tadi. Ini aku masih bingung tentang Wahabi sama Aswaja. Itu perbedaannya apa? Sufi itu perbedaannya apa? Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Maksudnya ini ada kaitannya sama penjual agama, mabuk agama atau enggak? Mungkin ada. Penjual agama itu ada di mana-mana. Misalnya orang ekstremis, ya, yang kayak jadi dianggap teroris dan lain sebagainya. Dia kan jual agama juga sebenarnya. Jual agama maksudnya? Kalau dalam ayat Al-Quran tuh yastaru bi ayatillahi samanan qalilan. Itu di situ kalau ditafsirkan para ulama itu diantaranya apa? Menyampaikan kebenaran tapi setengah-setengah. Oh gitu. Ini setengah-setengah. Artinya, maksudnya menjual agama di sini itu menyampaikan kebenaran, betul? nah, menyampaikan tapi setengah-setengah diikuti dengan hawa nafsunya. Oh. Jadi ada istilahnya tuh apa ya? Ada keinginan tersendiri, ada apa ya biasanya? Tujuan tersendiri. Nah, ya padahal dalam Al-Quran warabbaka fakabir, bukan wa qaumuka fakabir kan. Jadi bukan golongan ente fakabir, bukan. Jadi itu orientasinya pada keagamaan atau pada kelompoknya sendiri. Itu sama dengan fenomena hadis. Itu mungkin lah belajar di studi hadis ya. Ada hadis palsu ya. Pernah dengar kan hadis palsu? Nah, salah satunya kenapa kok ada hadis palsu? Ya, cuma pengen validasi sosial aja. Di antara validasi sosial, terus juga ya untuk kepentingan kelompok. Iya, kepentingan kelompok ya. Artinya fenomena kayak gini sekarang ini itu ada dari zaman dulu. Berarti yang sekarang ibarat media sosial ini kita udah zaman dimana banjir informasi. Berarti itu udah dulu itu berarti. Nah, kalau dulu nggak ada media sosial. Iya, ada. Kan ibarat kayak quotes nabi-nabi kan ditaruh di hadis itu. Bedanya para ulama dulu mencatat semua. Mencatat semua. Itu fenomena-fenomena itu tadi. Karena fenomena sosial. Ulama dulu itu gini ya. Ulama dulu tuh bahkan segala sesuatu itu dicatat. Ya, jadi nggak hanya keagamaan ya, sosial, politik, semuanya catat. Masalah-masalah hukum itu catat semuanya. Itulah ulama. Dan itu mungkin yang banyak gus-gus itu yang akhirnya ya banyak juga sih yang gus-gus yang lurus-lurus gitu kan ya. Ada gus macam-macam lah. Nanti bisa dicari lah pengajiannya gus-gus itu ada yang lurus, ada yang ya nanti kita bisa lihat isinya. Ngaji kitab atau hahihi aja. Hahihi. Kan ada yang hahihi tapi ada kitabnya. Ada juga yang hahihi doang dari awal sampai terakhir seperti apa. Iya. Nah, itu tuh kayak gitu tuh rawan masuk medsos. Nah, medsos mabuk juga. Mabuk agama juga. Nah, ini kan skema ke orang ketawa terus kan akhirnya juga mabuk. Terus kalau misal nih penjual agama tapi dibalut dengan kayak musik-musik seperti hadroh atau enggak apa gitu, termasuk bagian dari hal yang buruk atau mungkin hal yang ini gimana ini? Itu susah juga ya, artinya kadang-kadang musik itu jangan sampai nanti kita masukkan sebagai bagian dari ibadah ya, karena ada ibadah pakai musik kan gitu kan. Kecuali warattilil Qur'ana tartilan. Nah, kecuali itu ya. Artinya kalau tartil itu jelas, tapi ini musik kok bagian dari ibadah? Enggak masuk. Kalau musik masukkan dari ibadah, maka dia jadi makanya kayak kita di Gontor ini masuknya itu bid'ah. Bukan bid'ah, tapi masuknya pada bidang pendidikan. Ini pada pembentukan karakter, pada kreativitas. Ya kan? Iya, kreativitas artinya di luar sana tuh musik-musik amburadul. Amburadul. Jadi tujuannya harapannya supaya alumni Gontor ini membawa musik-musik yang religi. Nah, enggak mesti religi. Musik yang menguatkan karakter ya. Misalnya itu apa sih musik-musik di pesantren tuh tentang perjuangan, persahabatan. Kayak misalnya ente lihat apa sih kurikulum dalam mahfudhot itu? Isi mahfudhot tuh tafsir mahfudhot sama hadis itu isinya tuh apa diantaranya? Bakti orang tua, ya kan? Bekerja keras, cari teman. Nah, iya kan? Coba ente lihat lagu-lagu yang kita lihat di pesantren-pesantren rata-rata gitu. Tapi kalau anak muda, pasti ada aku, ada cinta. Itu coba ente lihat. Gimana nggak mabuk orang? Iya, gimana nggak mabuk? Tapi kalau misal dibandingin sama musik-musik yang dibalut dengan penjualan agama sama musik-musik zaman sekarang, misal contohnya kayak apa ya musik-musik zaman sekarang yang cinta-cintaan, kira-kira kalau dibandingkan lebih buruk gimana kira-kira? Nah, kita lihat dulu nih jualan agamanya ini kayak gimana nih kan? Karena kita nggak bisa mengklaim, artinya kita misalnya istilah menjual agama itu kan luas banget ya. Iya, luas banget. Tadi itu orang mabuk agama itu luas banget. Ada yang ya emang masuk dalam fanatik, tapi fanatik itu dalam arti fanatik yang benar. Iya. Ada fanatik yang benar tuh gimana? Kok bener kok fanatik? Maksudnya gini ya. Itu fanatik pada hal-hal yang emang sudah tidak bisa ditawar. Makanya lebih kekeh teguh dalam pendiriannya tersebut itu. Ya, tapi kan pendirian itu kayak gini. Dia punya pendirian yang teguh, tapi kadang-kadang orangnya nyantai aja. Orangnya nyantai tapi pendiriannya teguh. Dia
dia mampu berkomunikasi dengan baik sehingga orang itu terpengaruh dengan kemampuan komunikasinya. Bukan hanya nggak jelas ya teguh apa nggak teguh tapi keras gitu, itu kan beda. Iya. Nah, makanya ada ayat dalam Al-Quran tuh. Nabi itu kan meskipun pendirinya jelas teguh ya, tapi beliau itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ada ayat. Walau kunta fadzan ghalidul qalbi lan faddu min haulika. Kalau jika engkau Nabi Muhammad itu marah-marah itu sambil menegakkan kebenaran sambil marah-marah dan lain sebagainya, bubar. Berarti emang kalau mengajak dalam agama emang dengan cara yang mesti gitu, ya kan? Nah, Nabi itu juga ngajarkan pengajian-pengajian juga kayak tadi. Pengajian-pengajian juga. Kalau guyon ya ada, guyon-guyon Nabi itu bisa cari kitabnya itu Mizahun Nabi. Jadi emang guyon-guyonnya Nabi itu apa aja? Nama tuh kayak gini. Dark jokes juga masuk juga enggak? Enggak tahu lagi. Tapi prank-prank kadang-kadang ada juga. Iya, barangkali kan ya. Nabi pesen itu. Duh, enggak pesen gitu. Iya. Ini menarik kadang-kadang. Terus juga yang menarik itu sebenarnya yang jarang kita dengar itu dan mestinya kita highlight itu cerita-cerita kerja kerasnya para sahabat. Itu mestinya kita highlight. Ya kan kayak gini nih. Ini kayak Abdurrahman bin Auf tuh yang kaya banget itu. Jadi ketika hijrah itu tinggal aja di Mekah itu tinggal aja. Standar kekayaannya Abdurrahman bin Auf itu kira-kira seberapa? Kalau misal zaman orang sekarang, orang terkaya di dunia, Elon Musk. Enggak kayak gitu juga. Enggak kayak gitu juga. Kayak Elon Musk itu apa sih yang dia punya apa kira-kira? Duit kan gitu kan. Kalau Abdurrahman bin Auf kan punyanya emas. Oh iya. Uang zaman dulu kan ya berarti ya. Aset. Iya, aset ya paling apa kebun apa tanah atau apa. Gitu. Ini sebenarnya juga uang itu juga nilainya tetap sama loh. Misalnya zaman Nabi dulu ya. Kambing itu harganya berapa ya dulu ya? Sekarang kambing itu harganya berapa sih? Antara 2,5 sampai 3-4 juta. Iya segitu lagi. Dari zaman Nabi juga udah sama segitu aja harganya. Harganya segitu. Sama. Tapi ketika Nabi itu masih perantara emas berarti ya? Iya, kan dia kan gini ya. Di Arab itu mata uang yang dipakai itu cukup banyak. Tapi pada rata-rata pada pakai koin, emas atau apa atau barter. Oh, barter. Ya. Tapi kalau koin sampai koin resmi banget itu nanti ketika zaman khalifah itu. Khalifah Umayyah, Abbasiyah itu mereka udah mulai rapi. Kenapa? Iya, mereka udah mulai niru peradaban Persia, Yunani yang udah mulai punya itu. Pakai uang itu. Gitu. Ya gitu Islam itu berkembang. Gitu. Nah, yang mabuk juga sama juga pada zaman dulu tuh bayangin kayak gini. Zaman dulu tuh nabi palsu ada nggak? Nabi palsu ada mungkin tadi. Bukan mungkin ada. Ini Musailamah al-Kadzab itu tuh termasuk itu. Itu kan pengikutnya ngapain kok bisa ikut? Mungkin gara-gara mereka nggak mikir. Mabuk agama juga. Mabuk juga. Makanya kalau Anda boleh mendefinisikan orang mabuk agama itu, ya orang itu literasi keagamaannya tidak merujuk ke sanad-sanad keilmuan yang jelas. Jadi dia mabuk. Jadi ya ibarat kayak termanfaatkan aja nggak sih? Nah, ibarat kayak maksudnya kayak gini. Kalau misal orang umurnya udah 60-an, habis itu udah mendekati kematian gitu. Kan ibarat orang udah mempersiapkan dirinya untuk mati dan membawa amal yang baik. Pengennya bertobat tapi malah diselewengkan oleh oknum tertentu. Nah, itu juga masalah juga. Tapi kira-kira dalam niat orang yang pengen bertobat ini tetap dapat jalan yang baik atau malah ikut terlenakan atau malah ikut selewengkan. Menghitung orang itu bisa masuk surga atau nggak masuk surga itu kadang-kadang wallahu alam. Wallahu alam. Tapi gini ya, orang itu makanya dalam hadis itu man qala la ilaha illallah dakhulal jannah. Bahkan ekstrimnya terusannya hadis itu. Wa in zana wa in sarqa. Walaupun dia berzina, walaupun dia penjahat. Perbuatan jahatnya ya diaudit juga kan itu. Diaudit juga. Diaudit juga di akhirat. Makanya orang itu akhirnya gini, makanya dalam di buku tauhid itu kan ada ya. Orang itu nanti ada yang masuk surga tanpa dihisab. Ya kan? Orang yang ya itu tadi. Nah, ya, para nabi dan sebagainya masuk surga enggak usah dihisab, masuk aja kan gitu kan. Iya, aja. Kan hisab itu kan enggak untuk semua orang. Orang jahat banget dihisab enggak dia? Kurang tahu ya Tete. Orang kafir gitu. Ya, dihisab enggak? Enggak dihisab, langsung masuk neraka. Makanya ada dalam Al-Qur'an itu wala nukimula yaumal qiyamati wasna. Udah enggak usah dihisab lagi, cemplung gitu aja udah. Nah, ini sini. Ini ada yang enggak dihisab ada gitu loh. Jadi emang kadang-kadang kita tuh nanti semua dihisab. Ya emang nabi dihisab? Ya enggak kan gitu kan. Tapi ini
Kalau misalnya ngomongin masalah surga dan neraka, habis itu ngomongin antara orang yang berbuat baik sama orang yang berbuat buruk. Orang berbuat baik masuk surga, orang berbuat buruk masuk neraka. Orang gila masuk mana Zatnya? Nah, Apakah di antara dua itu dan habis itu NPC tok gitu? Apa nggak ngapa-ngapain? Nah, apakah kayak gitu ya? Gimana ya? Ya, makanya jadi ada konsepnya dari situ kan orang akhirnya para apa namanya teolog ya istilahnya tuh ahli akidah itu jadi terpecah-pecah juga. Ya itu kan makanya ada Mu'tazilah ya kan. Oh, gitu. Ada Mu'tazilah, ada juga itu tadi. Makanya Mu'tazilah tuh bilang ada manzilah bainal manzilatain. Orang ini Iya, udah pernah belajar kan? ya? Pernah dengar kan itu kan. Pernah. Orang itu kalau gini ya udah dia di tengah-tengah. Tengah-tengah. Itu kan aneh kok orang Mu'tazilah bisa nentuin kalau ada pertengahan itu kan dia belum tahu. Iya, belum tahu. Belum pernah merasakan kematian juga. Artinya itu kan hanya pikiran logis saja. Ya. Tuhan Masuk itu tidak akal bisa ya. pakai logika itu, ya enggak? Yo itu hak Tuhan sebenarnya. Makanya kan dalam apa namanya Ahlus Sunnah itu, yo insya'a ghafara, insya'a mudziba. Ya kan? Apabila Allah berkehendak terjadi, apabila Allah tidak berkehendak, Maksudnya diampuni atau diazab. oh diazab. Iya. Bisa juga. Makanya hal-hal kayak gitu itu yang paling penting adalah kita memastikan agar diri kita ini tidak menghakimi. Artinya kita harus hati-hati dalam menghakimi sesuatu. Ya, harus hati-hati dalam menghakimi sesuatu. Nah, itu tadi. Artinya seperti kita melihat, ini orang ini mabuk agama. Tunggu dulu. Jangan-jangan kita lagi mabuk sains. Orang-orang di barat itu kan juga mabuk sains juga. Ya kan? Sains, sains. Sains loh. Gak mesti kayak gitu. Ada satu entitas yang harus dikedepankan, yang nggak perlu dipertanyakan. Nah, itu tadi. Makanya Ketuhanan tadi. nah, perkara ketuhanan tadi memang rumit sehingga koridor-koridornya dalam Islam itu aja dijelasin bahwa pun orang itu berdosa besar, makanya kan ada dosa besar kan, pelaku dosa besar. Kan orang kan diskusinya para ulama dulu kan pelaku dosa besar nih, ya kan, dimasuk neraka apa enggak? Enggak masuk neraka kalau masuk neraka dulu habis itu masuk surga kalau orang makanya Islam. ada apa namanya udziba bidunubihi wa ghufira laukana fihi apa ya istilahnya itu apa namanya dzarratun minal iman apa gitu. Walaupun sekecil biji zarah. Kayak gitu itu. Tapi kan kalau zaman sekarang banyak orang yang meremehkan, Zat. Contohnya ya tadi mau sebanyak apapun dosanya, tapi kalau orang Islam tetap masuk surga. Ya udahlah aku ini berdosa aja nanti kan tetap masuk surga. Iya, nah itu makanya dia lupa. Ya ada audit juga. Ya. Oh, ya, audit juga. Ya. Ada audit. Kayak ngeremehin gitu. Nah, sama-sama kayak gini nih. Gini, menurut ente orang miskin masuk orang miskin tuh harus zakat nggak? Orang miskin gimana ya? Yang minat aja nggak sih tadi? Ya secara standar nggak harus kan? Iya nggak harus, tapi dizakati orang miskin. Iya mendapatkan zakat. Nah, mendapatkan tapi zakat. dia wajib nggak mengeluarkan sedekah atau zakat? Gitu. Kurang tahu juga, aku belum mendalami itu soalnya. Nah, itu makanya orang itu kan bilang akhirnya orang miskin kan nggak harus sedekah. Dia sudah bersama Nabi karena dia orang miskin. Nabi bersama orang yang melarat, bla 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 bla. Cek, tunggu dulu. Emangnya penghasilannya orang miskin itu semuanya halal? Oh iya. Mungkin jadi tukang parkir. Tukang parkir misalnya. Tukang parkir itu lahan siapa? Oh iya, lahan orang dimanfaatin. Lalu terus dia gimana hisapnya kan gitu kan? Modalnya apa? Nah itu dalilnya. Maksudnya coba kita pikirin lagi. Maksudnya kita tuh kadang-kadang makanya dalam hadis itu disebut kadal fakru ayyakuna kufron. Orang fakir itu kadang-kadang bisa membawa pada kekufuran. Mungkin gara-gara ini resah gitu. Miskin terus, nyuri. Kalau fakir itu gini, fakir itu cirinya nggak punya kerjaan. Dia nggak punya kerjaan, itu bisa bikin itu tadi. Dia terpaksa kerja yang nggak jelas dirinya. Itulah kenapa kita harus kerja keras. Supaya jelas penghasilan gitu. Iya emang jelas. Emang sesuatu yang halal itu emang diperoleh itu dengan kerja keras dan lain sebagainya. Itu jelas. Ya, tapi ada juga orang yang zuhud. Tarkut dunia dan akhirah. Nah, itu zuhudnya kayak gimana dulu? Nah, kan biasanya orang udah ngerti punya anak istri banyak tapi tetap miskin, habis itu zuhud lagi. Tapi ini kira-kira yang disalahkan yang mana? Nah, itulah kenapa literasi keagamaan jadi penting. Dia cuma ngambil zuhudnya orang sufi, tapi dia lupa pikirnya orang laki-laki harus memberikan nafkah. Oh iya. Iya. Nah itu. Berarti saya mau nanya ke ente, di budaya Indonesia apa kewajiban ibu-ibu itu istri-istri itu? Ibu-ibu
melayani suami. Ya, bikin makan dan lain sebagainya. Makan, ngurus anak dan segala macam. Oke, emang di fikih kayak gitu? Kurang tahu ya. Nggak ada kayak gitu. Di fikih itu urusannya cewek, urusannya istri itu cuma ngurus anak aja. Ngurus anak. Taktil belas Allahu Akbar gitu. Udah. Lainnya harusnya suami yang ngurus. Makan dan lain sebagainya, pakaian itu suami semua. Di fikih kayak gitu. Fikih kayak gitu. Di fikih kayak gitu. Cuman para ulama kita itu bisa melakukan modifikasi terus artinya gimana? Jadi kadang-kadang ya kita nggak tahu ya panjangnya pemikiran ulama dulu yang mengkonstruksi Islam di Nusantara ini. Misalnya menjadi seperti ini, gitu kan? Ya, kalau kita lihat barokahnya ya, misalnya perempuan zaman sekarang, perempuan di Indonesia, itu kan lumayan santun ya, ada juga sih, santun dan lain sebagainya. Ini orang banyak yang suka. Yang banyak orang yang dilamar orang luar negeri. Dan lain sebagainya. Di Indonesia, walaupun dibilang patriarki, ini perempuan ini ada menghormati laki-laki. Kalau luar negeri, cewek brutal semua. Nama kesetaraan. Oh iya, kesetaraan, liberty, bebas. Lah, ini orang cowok serem banget. Serem banget, pulang lah. Kabur aja dulu. Karena ada kayak gitu. Sisi-sisi manusiawi yang kita mungkin jauh mikirnya. Kita juga masih nebak-nebak. Para ulama itu mengkonstruksi Islam di Indonesia ini kayak gimana? Ya kan. Terus hal-hal yang terkait dengan itu, belum lagi budayanya itu kan menarik, ya kan? Kayak orang Islam di Indonesia itu rata-rata nggak makan babi, kan ya? Iya, nggak makan babi. Cuma daerah-daerah tertentu yang mayoritas Kristen mungkin, kayak Bali, udah. Nggak makan. Kalau nggak makan, malah mereka makin nggak makan. Oh, vegetarian soalnya? Bukan, ya ayam lah. Oh, ayam. Waktu saya ke Bali juga gitu. Jadi toleransinya, makanya mungkin karena gini ya, kayak di Bali dan beberapa daerah yang minoritas itu, rata-rata di daerah yang minoritas itu literasi orang-orang itu tinggi. Daerah yang minoritas literasi orang tinggi. Kayak misalnya di Bali itu tingkat literasi lulus sarjana dan lain sebagainya itu sebenarnya tinggi. Banyak turis, dia harus bisa bahasa Inggris. Oh iya, harus bisa bahasa Inggris. Dan lain sebagainya. Apa ya bahasanya? Itu terpaksa oleh keadaan. Nah, kalau ditambah dengan literasi keagamaan dia bisa match. Artinya orang-orang di situ ya kita katakan tidak akan mabuk dengan tidak akan mabuk. Tadi. Yang mabuk itu biasanya kayak gitu tuh. Dia tuh aslinya dia preman. Dikasih dalil agama tambah meronta-ronta. Tambah kacau kan itu kan. Itu nanti kembali ke diri sendiri juga akhirnya. Itu sama kayak orang menafsirkan ayat dia lagi marah. Udah tahu ayat kayak gini. Dianggapnya orang yang bikin dia marah itu dia termasuk dalam ayat yang tidak baik itu. Gitu. Nah, itu jadi masalah. Iya. Tapi kalau menurut yang ku amati ya Tata. Kalau misal orang-orang yang mabuk agama atau gak jual-jual agama itu mungkin ibarat nggak menyertakan mikir di dalam kesehariannya. Ya, makanya tafakkaru filhol itu emang penting banget. Tapi tafakkaru nggak bisa mikir bebas. Dalam Islam itu kan ada konstruksi keilmuan atau epistemologinya yang dibangun jauh oleh para ulama. Itulah kenapa ya misalnya kayak ada jargon-jargon ya. Jargon apa? Ada jargon itu istilah-istilah gitu loh. Orang kita kembali pada Quran dan Sunnah. Memang selama ini kita kemana? Kita selama ini sama Quran dan Sunnah. Yang paling penting itu kita mesti menginventarisir literasi ulama-ulama yang punya alternatif berpikir yang lain. Ya, itu sebenarnya yang penting. Itulah kenapa mata kuliah itu karena kita perlu nyari ulama untuk apa? Ya biar kita tahu. Sebenarnya komen ulama kayak gimana sih tentang kasus ini dan lain sebagainya. Selalu ada. Tapi kebanyakan orang itu langsung yakin nggak sih, Zat? Nah, kadang itu tadi masalahnya. Kalau nggak ngerti hierarki epistemologinya, ini Al-Quran, ini Sunnah, terus kita tuh bahasa Arab aja baru sedikit yang ngerti dan lain sebagainya. Para ulama itu menjadi ulama karena emang literasinya benar-benar unggul. Emang benar-benar unggul. Iya, Imam Syafi'i hafal Quran. Dalam cerita ya, Imam Syafi'i itu pernah mengajar gitu, mengajar pada bulan Ramadan. Ajar itu minum. Emang salah Imam Syafi'i? Bulan Ramadan belajar. Gimana tadi? Imam Syafi'i itu pernah ngajar di Halakoh itu. Bulan Ramadan. Iya. Di situ minum. Mokel. Enggak juga sih. Karena Imam Syafi'i pas itu belum balik. Belum balik. Belum masih puasa. Berarti beliau udah ngajar ketika masih ya mungkin di bawah umur 15-an tahun lah katakanlah ya. Udah ngajar itu. Udah ngajar. Masya Allah. Ya, bayangin. Itu kenapa kita harus melihat para ulama itu biar kita lihat kerja kerasnya kayak apa. Imam Syafi'i itu termasuk dan berbagai ulama-ulama yang itu kerja keras orang tuanya dan
kerja keras. Tapi kalau orang udah ngajar itu kan bisa dibilang orang udah bernalar nggak sih? Ya iya. Ini sudah apa aja udah masuk artinya. Apa aja udah masuk, tapi puasa kan wajib bagi orang ini. Puasanya wajib, tapi kan dia belum balik. Dia wajib. Belum sunat. Justru karena Imam Syafi'i itu paham hukumnya. Ya udah terserah gitu. Lah ya itu. Aku masih umur segini, mukel aja dulu gitu kan. Nah, ya nanti bisa cari banyak kisah tentang kecerdasan para ulama. Itu judul bukunya itu apa ya? Apa namanya? Kecerdasan para ulama dan keterampilan politik siapa apa saya lupa. Itu ada terjemahnya bahasa Indonesia. Jadi kalau kita menghadapi Indonesia yang zaman sekarang ini, bukan menghadapi sih, kayak ibarat kayak ingin menyadarkan. Jadi kalau aku yang perhatiin di medsos-medsos sekarang ini, berarti orang Indonesia ini masih minim yang namanya kesadaran, Zat. Kesadaran tentang apa dulu? Tentang itu, tentang akidah, tentang Islam tadi, contohnya jual agama. Ibarat kalau botol aqua dicelupin ini dulu lah, tangannya habaib gitu. Air botol aqua harganya 3.000, dicelupin jarinya habaib jadinya 100.000. Itu kan ibarat nilai yang fantastis tadi misalnya. Makanya saya juga ngelihat itu ya adalah kenapa kita nggak bisa ikut-ikutan ya, karena itu tadi ya, makanya kita itulah kenapa kita itu apa ya istilahnya, godaan kita seperti itu tuh kita nggak usah menghakimi artinya. Ya udah di sini aja. Karena kita kadang-kadang melupakan satu hal yang penting, bahwa orang-orang yang bernalar nih, misalnya kita bernalar, apa kewajibannya orang bernalar? Membagi ilmu, mengajari orang yang mengajar. Mengajar. Karena mengajar itu adalah tugas yang mulia, kan? Para rasul tuh katanya nggak mengajar. Itulah kenapa kita juga perlu mengajar juga. Maka lewat podcast ini kita mengajar. Kita dedikasikan. Iya. Tapi ketika kalau misal kita mengajar ini saja, kita mengajar. Setelah itu orang yang diajari tidak ingin menerima ilmu atau nggak peduli atas apa yang kita ajari, itu berarti kembali laginya ke orang ini lagi yang kita ajari. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Imam Syafi'i itu ketika mengajar itu juga berkali-kali terangkan, orang nggak paham terangkan lagi. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Justru pahala kita itu di mengajarnya. Itulah kenapa kita kerja keras untuk bikin ini. Itu karena memang ini bagian dari pengajaran. Ya kan, kita meluruskan pemahaman mabuk agama, mabuk sains juga ada, mabuk asmara juga ada. Jadi enggak. Jadi namanya mabuk itu kadang-kadang identik dengan negatif. Iya, mabuk identik dengan negatif. Nah iya, padahal agama itu kan sebenarnya kalau pikir-pikir bisa kita dengan agama itu bisa menyenangkan. Misalnya gini, kadang orang itu gini, orang sholat perjalanan capek ya, sholat dulu, belum sholat kita. Kenapa dia harus maksa kayak gitu? Misalnya kayak gini, bisa nggak kita sholat sambil perjalanan capek itu? Sholat itu bersyukur. Bersyukur iya, bisa nyampe di situ. Nyampe di situ. Gak ada kabar aneh dari keluarga, ya kan? Damai. Gak ada hambatan apa-apa. Masih bisa bernafas hari itu. Lah, itu kan kita memaknai sholat itu sebagai sarana untuk kita itu menyenangkan, walaupun capek menyenangkan. Tapi kembali lagi, manusia susah bersyukur. Nah, ini yang susah. Makanya emang itulah kenapa kita itu, ya mungkin ada prosesnya juga. Ya, ada prosesnya juga ya. Nah, kenapa di medsos itu kan kita sering lihat tuh cewek apa cowok standar TikTok gaji 15 juta dan lain sebagainya. Padahal dulu zaman penjajahan nggak ada orang gaji 15 juta, tapi hidup aja kan gitu. Hidup aja. Nah itu kayak gitu itu. Jadi akal terlalu dikedepankan itu jadi terlalu apa? Mabuk sains. Terlalu mabuk sains, lebih buruknya. Mabuk sains juga bahaya. Lebih buruknya lagi, orang sekarang tersetir oleh media sosial itu. Dia mabuk media sosial berarti. Iya, mabuk media sosial. Nah, itu makanya orang kayak mabuk sains tuh, kenapa kok cowok harus 15 juta? Karena begini sekian juta, begini sekian juta. Ya kalau dihitung secara rasio memang nggak salah kan itu kan. Coba, tapi ente lihat orang-orang di sekitaran kampung ini memang ada gajinya 15 juta dia mati. Kan enggak juga. Jadi kayak gitu itu dia nggak menghitung faktor. Makanya dia disebut kenapa ada ideologi saintisme, karena dianggap sains yang paling benar. Padahal sains itu kan nggak berhenti sebenarnya. Iya, sains hari ini bisa batal besok hari. Oh iya. Belum paten ya. Nggak update, gitu kan. Jadi masih ada perbaikan, evaluasi atau enggak perkembangan. Penemuan ilmunya itu selalu berkembang terus. Tapi kalau agama itu justru kayak gini ibaratnya. Kita ini dalam Islam ini mungkin katakanlah Al-Quran ya. Pada masa Nabi, Al-Quran itu mungkin kebenarannya yang terbukti baru 20%. Tapi lama-kelamaan udah mulai 30, 40, 50%. Sampai kiamat terbukti 100%. Tapi kalau sains itu sebaliknya. Cuma dulu
dikira terbukti bener, lama-lama terbukti salah, lama-lama yang bener ada lagi, yang bener Oh lagi iya, bener ada lagi. iya juga. Gitu. Berarti masih belum mencapai tujuan yang Nah konkret. itu sama dengan agama juga, kebenarannya juga belum bisa dibuktikan secara final karena belum kiamat. Iya, Sama belum juga dengan sains, ya enggak? Mm-mm. Makanya kalau orang bilang sains sudah final, ya kan belum kiamat. Masih ada lagi ruang untuk berubah kan. Para ilmuwan aja mereka nggak pernah bilang bahwa temuannya yang paling benar. Oh iya, iya juga ya. Hmm. Cuma sekedar menemukan Teori ya, dia iya. bilang teori kan. Kayak teori Darwin. Dia bilang teori Darwin kan. Heeh. Kenapa dia nggak bilang fakta Darwin? Berarti teori masih ada minusnya berarti. Nah, Kalau iya. misal teori dia juga meragukan apa yang dia ini. Nah, itu namanya hipotesis ilmiah. Artinya dia menurut pemikiran logis itu kayak gini. Tapi nggak bisa dibantah karena faktanya nggak ada. Heeh. Kalau fakta Darwin berarti Darwin tuh nonton. Ini maunya jadi orang. Nonton. Oh iya, nonton ya, membuktikan secara kan ilmiah. faktual. Nah, Tapi kenapa disebut teori? karena dia masih belum bisa membuktikan itu secara Ada sisi-sisi yang belum bisa dibuktikan dengan observasi langsung. Kayak Stephen Hawking itu yang apa namanya penemu teori apa Big Bang atau apa oh itu. ya, Big Bang. Ya kan teori, Iya, teori. bukan fakta Big Bang kan. Oh iya. Ada ruang kan? Kok baru kepikiran ada. Itulah kenapa orang-orang kadang-kadang mabuk sains juga. Mabuk sains. Pokoknya mabuk itu nggak baik ya. Jangan Jangan mabuk. mabuk. Berarti secukupnya aja. Iya, harus lihat-lihat ini, bandingkan dulu ini. Kayak hidup kita juga dengan diri sendiri, masyarakat, orang tua, itulah dalam Islam itu ada keseimbangan. Tadi biar kita nggak mabuk. Iya. Ada keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi itu balance. Harus seimbang juga. Tapi banyak juga yang SDM ini di luar konteks agama ya. Nah ini emang karena itu tadi pendidikan juga repot kan itu kan. Ini aku pengen ngobrol ini Dad. Di luar konteks agama tapi masih dalam kepercayaan. Kepercayaan tentang orang Indonesia ini, orang Indonesia tentang hal-hal mistis. Ini kan lagi viral kemarin yang ini yang santet. Nah, itu, Dad. Aku juga nonton itu. Dad. Santet. Soalnya itu gimana ya? Membuktikan bahwasanya santet itu nggak ada dan memang itu cuma hanyalah sebuah kebodohan yang dibikin-bikin oleh para dukun santet di Indonesia ini. Gimana? Ya, Kalau menurut macam-macam antum ya. apakah antum ada riwayat mungkin pernah kesantet mungkin? Ya, Kalau siapa tahu. riwayat tuh nggak pernah sih anak santet dan lain sebagainya. Tapi teman itu ada. Itu teman itu ya nggak ya harus sih. Ya gitu aja gitu loh. Ya Oh, sama gitu kayak ya. kita. Oh ya udahlah ya semoga lekas sembuh. Ya. Maksudnya anak mau bilang percaya juga Enggak. ada buktinya. Ada buktinya. Kalau anak nggak percaya juga ada buktinya juga kan gitu kan. Kita percaya ada buktinya. Tapi kan kita nggak ngalamin. Ngalamin. Ya kan? Tapi kita nggak percaya juga ada buktinya. Oh, iya. Itu aku pernah dengar cerita katanya Nabi Muhammad pernah kesantet juga. Tersihir kalau Itu bahasa dalam dulu. hadis itu. Dalam Makanya hadis ya. tersihirnya tuh kayak gimana? Apakah dianggap tersihir? Heeh. Apa benar-benar tersihir secara total? Atau cuma kayak orang kayak kesulap gitu aja? Oh, kesulap. Ya kan tips atau trik atau apa? Oh iya. Abis itu Banyak dalam hadis. kayak sugesti, tersugesti. Nah, ya kalau Nabi nggak sampai ke gitu. Makanya disebutkan apa namanya? Seolah-olah, ya kan? Ya, bukan seolah-olah ya. Apa ya istilahnya itu? Ya emang hadisnya bunyinya gitu. Cuman kan realnya artinya apa benar Nabi itu? Apa benar itu efek ke Nabi kan gitu kan? Iya. Tapi kan secara teknis ya, kayak Nabi itu misalnya disuguhi apa namanya daging kambing yang beracun. Itu juga katanya sebagian ulama bilang ya efek juga, efek, ya kan? Nah itu sama kayak santet dan sihir juga. Banyak juga yang nyihir Nabi, banyak. Lu orang masa lalu tuh masa sihir kok. Masalah masa sihir. Makanya kadang pernah ada dalam hadis juga. Itu Nabi itu Karena hilang. Nah, dalam hadis itu dijelaskan saya lagi dakwah ke bangsa Cina. Ada hadisnya. Memang hadis-hadis yang kayak gitu banyak ya. Ada hadis yang benar Nabi Musa nempeleng malaikat Israel. Gimana coba? Telepon kan. Itulah kenapa hadis-hadis itu perlu ada riwayat penjelasan. Jadi kita harus melihat lagi riwayatnya. Nanti kalau misalnya browsing Nabi tersihir banyak klarifikasi para ulama. Banyak klarifikasi. Tapi ketika ada hadis seperti itu, ulama-ulama ada yang agak gimana pikirannya ya? Ibarat kayak nggak percaya gitu misalnya. Ya, bukan ulama kalau kayak gitu. Bukan ulama ya. Bukan ulama kalau kayak gitu. Ya itu tadi. Orang mabuk kan. Ada orang nggak percaya, nggak mungkin lah, nggak masuk akal logika kok. Loh,
Artinya sesuatu yang sihir itu logikanya berbeda dengan logika orang kehidupan normal. Iya kan? Oh iya ya. Berarti Iya, itu jadi- tak kasat mata berarti. Nah, yang kayak gitu. Ini apa? Ibaratnya yang Goib. hidup di dunia ini nggak cuma manusia tok gitu. Nah, sesuatu yang goib itu ada. Makanya itulah kenapa kita kadang-kadang ya tafwid aja. Oh, sudah. Tafwid apa tafwid? Ya, tafwid itu ya kita berserah diri kepada Allah. berserah. Ini udah di luar. Yang kita minta perlindungan kepada Allah. Ya kan? Ya, kita tiap hari sholat, kita ngaji itu minta perlindungan kepada Allah. Berarti kalau misal kesantet ya udah, kalau nggak kesantet ya udah. Iya. Kalau misal ada teman kita yang santet, oh ya udah cepat sembuh ya, gitu kata antum tadi. Iya. Wih, semua. Cepat sembuh, ini kasih sembako dikit. kayak gitu itu makanya. Nah, itu kadang-kadang saya juga nggak pernah ngerasain kesurupan atau kesantet atau apa. Itu mungkin pengalaman subjektif aja. Makanya ya saya nggak bisa bilang salah total atau nggak bisa bilang benar total. Tapi kalau ada fakta ya kita nggak bisa bilang seperti tadi itu mustahil. Mustahil. Artinya ya mungkin aja. Makanya dalam ayat Al-Quran itu kan ada kan bahwa ada ujian itu diturunkannya dua malaikat untuk mengajarkan sihir. Ada dalam Harut Marut. Nah, kan gitu. Wa may yu'allimani min ahadin hatta apa ya ayatnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu. Jadi memang benar malaikat itu mengajarkan sihir kan gitu kan. Tapi itu emang untuk ujian, untuk cobaan. Untuk cobaan kepada siapa dulu ini? Ya, untuk orang-orang yang di masa itu. Kalau nggak ada cobaan, nggak ada pahala. Oh gitu. Kalau hidup itu sesuai logika, normal, formal, nggak ada masalah. Kaku. Ya kaku nggak ada surga neraka. Oh iya. Terus cuma kenikmatan tok gitu, atau Nggak nikmat juga terasa, karena nggak ada kerja keras, nggak ada kenikmatan. Iya kan? Nggak dramatis gitu. Lah, makanya kayak orang itu, kenapa kok nggak ada orang yang hidup ada abadi gitu misalnya? Oh iya. Orang hidup nggak ada, wah apa dia? Iya, Malah lupa waktu mungkin mau dia. Ngapain? Lah, iya. Nah, kalau yang lain udah mati, ngapain gitu? Ya, tujuannya jadi hilang gitu. Nah, itulah. Tapi kan ada juga yang mungkin udah siap-siap pindah ke Mars gitu. Atau enggak, nanti kiamat pindah ke Mars, atau enggak bikin bunker anti kiamat. Itu kan dulu waktu ketika apa? 2013 2012 ya. Banyak orang melakukan itu dari zaman dulu juga orang melakukan itu. Artinya seolah-olah kematian itu cuma nyebrang sebentar nanti ya hidup lagi. Gitu. Iya, kayak Mesir kuno. Kenapa kok mereka bikin piramida? Iya kan, karena dianggap nanti akan ada lagi. Iya kan? Ini bangkit laginya bukan dalam konsep Islam yang bangkit lagi ke akhirat. Nah itu jadi itu namanya eskatologi. Kalau nanti baca di worldview Islam dulu itu kan ya ada eskatologi. Itu hari kebangkitan kemudian. Tapi ketika ini masih dalam ini tadi persantetan ini. Jadi aku baca buku ini Madilog dan Malakat. Nah, waktu di awal-awal jadi apa ibarat kayak intinya kayak gini. Jadi ketika orang Indonesia ini nggak bisa lepas daripada pikiran atau enggak pengaruh tadi logika mistika itu. Kenapa? Makanya kalau orang Indonesia ini nggak berkembang. Misal kayak contohnya kayak Cina sekarang udah banyak lah perkembangannya. Ya AI di mana-mana. Habis itu Amerika. Kalau orang mengandalkan santet, mungkin nuklir bangkrut bisa jadi. Ya, tapi kalau saya lihat sih ada barokahnya juga ya orang Indonesia kok kenapa nggak berkembang? Ya bilang kalau berkembang nanti malah bikin senjata perusak massal dan lain sebagainya. Satu sisi kan gitu kan. Itu lagi kehidupan itu. Di Amerika misalnya, berkembang. Emang nggak ada gelandangan di sana? Ada. Emang nggak ada orang goblok? Orang apa? Orang goblok nggak ada di sana. Kurang tahu kan? Ada. Ya karena yang nikah sekeluarga juga ada, yang obesitas juga ada semuanya. Ada. Jadi di dunia itu sudah campur aduk dan di Cina misalnya, ada nggak yang kayak gitu tadi? Ada mungkin. Ada. Di setiap negara juga ada. Kalau kita cuma lihat Indonesia doang ya nggak fair. Gitu kan. Tapi kalau misal Indonesia ini, masyarakat Indonesia dengan pikirannya yang kurang pintar, harusnya seperti itu. Nah, ibarat kayak gitu terbodohi terus nggak sih oleh bangsa-bangsa yang lain mungkin. Untuk masa yang akan datang yang katanya 2045 Indonesia emas, tapi makan gratis dia masih motong anggaran itu. Ya, jadi apa namanya itu kalau anak bilang ya bisa benar bisa salah. Artinya namanya kehidupan itu kadang-kadang ya bingung juga ya. Apakah nanti Indonesia nih bagaimana dan lain sebagainya? Ya nggak mesti juga. Andai kata gini, andai kata ya kita ngomong andai kata nih hari ini Jakarta atau
bubar. Iya, Tapi kan akhirnya orang akan dirikan kerajaan sendiri dan lain sebagainya. Itu terus berjalan. Itu kan hanya cita-cita dan impian aja. Ya kan? Sama kayak dulu komunis itu mereka punya impian apa? Masyarakat tanpa kelas. Sama rata. Sama rata. Dan sekarang pertanyaannya, emang jadi ada masyarakat tanpa kelas itu? Nggak ada sih. Ya nggak akan pernah ada. Yang tanpa kelas pun juga nggak akan ada. Tapi itu ujungnya. Meskipun komunis itu pengen sama rasa sama rata, jadi pemimpinnya kan nggak? Mimpinya? Pemimpinnya kan nggak? Oh ya, pemimpinnya mungkin. enak kan? Iya, pemimpinnya enak. Kok bisa sih? Oh iya. Harusnya kan dia sama rata sama rasa kan? Iya juga ya. Iya, kenapa pemimpinnya malah jadi diktator? Karena ya. Ya pengen enak juga kan? Ya sama. Ya, makanya itu. Itu ngibul sama aja. Berbohong aja. Sama aja bohong. Emang itu andalannya. Makanya dia cari itu di PKI itu emang ada bagian propaganda. Ini bagian propaganda. Jadi dipropagandakan. Wah nanti kayak gini. Wah jangan ikuti kiai itu. Borjuis. Terus ngikut ente. Nanti borjuisnya jadi ente. Iya. Iya kan? Tapi ini yang menjadi suatu kejanggalan PKI ini. Misal kalau orang Indonesia ini PKI ini traumanya membunuh itu ya. Membunuh ibarat kayak keji tanpa bertuhan itu. Itu situasi kisruh itu karena memang tidak ada media, tidak ada klarifikasi. Powernya Indonesia juga tidak ada pasukan yang bisa mengadili secara khusus dan lain sebagainya. Itu sama kayak situasi perang dunia. Perang dunia yang menang siapa? Blok Barat atau Blok Timur? Blok. Aku kurang paham sejarah gitu. Nah, Blok Barat, Amerika dan Sekutu kan. Terus kenapa yang kalah dijadikan orang yang kalah itu Jerman dan lain sebagainya? Dia dianggap penjahat perang. Oh, penjahat. Penjahat perang. Kenapa? Karena dia ngebom dan lain sebagainya. Memang yang mengadili nggak ngebom. Iya juga ya. Jadi hukum itu dikuasai yang menang. yang salah belum tentu ya, kalah, belum tentu salah. Yang benar belum tentu benar. Bisa kayak gitu. Itulah hukum. Hukum itu nggak berhenti. Iya, nggak berhenti ya. Kajian komunikasi itu nggak berhenti. Berarti emang dunia ini penuh hal yang tidak adil ya. Makanya dibilang ada yang nggak adil, berarti emang ada yang adil. Karena ada yang nggak adil. Iya. Iya. Justru karena ada yang SDM rendah berarti bagus. Ada kita tahu arah yang berkembang yang baik. Tapi kalau kita cuma tahu yang baik aja, ya apa fungsinya? Kita nggak akan kemana-mana. Misalnya kayak gini nih, Ana sebagai guru berterima kasih kepada ente. Untuk apa? Ente mau Ana ajari? Kan Ana bisa masuk surga gara-gara Ana pengen belajar. Nah, itu mestinya kita mikir kayak gitu. Iya kan? Jangan hanya ente berpikir, wah harus takzim pada guru. Enggak, kami sebagai guru pun dosen harus berterima kasih pada murid. Andai kata ente mengamalkan ilmu yang ajarkan. Itu kenapa anak berterima kasih. Itulah kenapa kami kepedulian dan lain sebagainya. Di pesantren kayak gitu. Jadi ada kewajiban guru terhadap murid, mendoakan dan lain sebagainya, bersyukur dengan baik pada murid. Itu emang karena murid itu jalannya masuk surga buat para guru. Iya. Sama kayak ente, jadi orang kaya. Ente berterima kasih pada orang miskin. Iya, karena melalui dia ente bisa zakat. Oh. Ya. Tapi kayak gitu ya. Tapi beda konteksnya kalau misal ini misal dapat iPhone ini 15 sambil dikontenin gitu. Itu gimana? Ya makanya itu kan masalah beberapa bulan yang itu. lalu, beberapa tahun yang lalu itu yang lagi menjadi problematik. Yang susah itu kayak gitu. Kita ini melupakan mengajar tapi lebih pada pameran-pameran. Pameran-pameran itu. Maksudnya tapi itu ada, kalau menurutku ada positif ada negatifnya. Kalau positif soalnya mengajak orang dalam kebaikan. Tapi negatifnya menjadikan orang yang diberi itu mentalnya minta. Itu juga masalahnya. Jadi namanya kehidupan itu kadang-kadang kayak gitu. Jadi nggak bisa 100% benar, nggak bisa 100% salah. Ada orang galang dana buat pengobatan sakit mata dulu. Ya, oh ya. Galang mata meresahkan aja. Bisa kayak gitu, bayangin coba. Iya kan? Ternyata dipakai bayar utang. Akhirnya kita jadi mikir-mikir. Ini kita bantu, ini jangan-jangan lama-lama kita sendiri lupa pengajian diri kita kan gitu. Iya. Nah itu kita malah yang boncos itu. Nah itu banyak sekali sisi-sisi dalam kehidupan itu nggak bisa kita itu tadi kita hakimi langsung dan lain sebagainya. Nggak bisa kita dengan mabuk. Orang mabuk sains agama disalahkan. Orang mabuk agama sains disalahkan. Berarti kita sebenarnya nggak berhak untuk menghakimi bahwasanya itu salah, itu benar. Kecuali kita ngikutin pedoman-pedoman yang disepakati. Ya kan? Undang-undang yang ada sih itu. Undang, ya kita bisa secara undang-undang ya ini nggak benar, secara agama nggak benar. Itu kita hanya bisa sebatas itu. Kenapa? Karena orang
ada potensi untuk tobat juga kan. Oh ya, ada potensi untuk tobat juga, ada potensi untuk sadar juga. Nah, orang yang baik juga ada potensi untuk Jahat. itulah kenapa kita itu harus kembalikan pada diri kita itu biar jadi cerminan gitu. Oh kayak gitu ya, kita jangan ambil itu cerminan buat saya. Oh mungkin saya kurang ini. Oh andai kata nanti saya berkuasa saya bisa mengatur ini. Oh andai kata saya punya uang, saya ambil kayak gitu. Iya. Saya hari ini nih, ini harus niat kaya. Jadi jangan sampai nanti kayak gini. Nah, nanti pengen kerja yang diem aja uangnya banyak. Ah jangan. Nggak ada. Harusnya nanti kerja keras, niatnya kerja keras, kaya dan lain sebagainya. Dengan kaya nanti akan mudah itu tadi mengubah keadaan minimal keluarga. Iya. Mengangkat derajat keluarga. Ya. Ya, ku anfusakum wa ahlikum naron. Jadi, jaga diri ente dan juga keluarga ente. Kalau sampai rakyat lain, masyarakat lain tuh kadang-kadang ya jadi orasi politik. Iya, orasi politik. Kan kayak orang-orang keluar di politik ya. Itu tadi jadinya. Itu kayak gitu kan. Paling setidaknya yang penting udah mengangkat derajat keluarga sendiri lah, baru ngurusin politik. Orang ngurusin itu insya Allah aman dan nggak terlalu tenggelam dalam carut marut itu. Itu kita harapkan kayak gitu. Sangat berbobot sekali ya pembahasan kita ya. Iya. Banyak ilmu ini yang kuserap hari ini. Alhamdulillah lah. Ini sebenarnya renungan sederhana aja. Itu kita tuh kan terlalu sepanang lihat sains, sepanang lihat agama. Itu kita perlu sisi lain dari itu. Sisi lain dengerin baca kitab-kitab tuh banyak sekali kita nemuin ini. Fenomena ini seperti yang tadi saya sampaikan sudah ada dari zaman dulu. Dan ini akan terulang terus. Berarti ini ibarat kayak sirkulasi peradaban yang bakal terulang terus-menerus. Terus. Ya, kebetulan sekarang kita kayak gini gitu aja. Jadi kalau misal kira-kira yang misal teknologi canggih ini udah pernah terjadi di peradaban sebelumnya nggak? Nah, yang bagian ini yang kita nggak tahu. Oh, nggak tahu. Tapi canggihnya apakah dalam bentuk HP atau apa? Mungkin canggihnya dalam bentuk konstruksi atau ilmu hitung, ya kan? Atau ilmu kemasyarakatan yang lain, ilmu perang. Soalnya aku pernah denger dari temen mungkin. Kalau misal cerita dulu mungkin peradaban udah apa ya? Udah modern seperti sekarang ini, habis itu hilang seketika gara-gara tenggelam. Ya. Atlantis mungkin. Semacam ada yang bilang gitu. Apa yang tenggelam dulu nih kayak gitu? Apakah yang tenggelam itu sekota-kotanya? Sekota-kotanya atau ya sebagian aja hilang, yang lain dijarah, dibongkar, gitu kan? Bisa aja. Banyak hal kita nggak tahu. Zaman dulu juga orang nggak bisa selfie, nggak bisa apa, nggak ada foto. Cuma dengar cerita aja. Ya, cuma dengar cerita. Oh dulu ada kayak gini, berarti kita harus kayak gini. Gitu. Nah itu ada seperti itu. Sangat bermanfaat sekali siang ini. Terima kasih banyak mungkin. Siap, kita tunggu yang lain. Tunggu yang lain. Penuh ini, apa ya gimana ya? Gimana aku mengekspresikannya ini? Harus tambah semangat. Wah, tambah semangat. Selalu semangat saya, Ustaz. Mungkin cukup ini aja, Ustaz. Ya, kajian hari ini mungkin kita cukupkan aja. Ya, siap. Terima kasih Ustaz atas banyak ilmunya dan mungkin semoga sehat selalu Ustaz Aki. Amin. Ya, kita cukupkan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Salam.